Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya akan kembali mereview tentang sensor gerak ya. Hanya kali ini sensor geraknya yang saya pakai adalah sensor radar microwave RCWL 0516. Seperti ini bentuknya. Dan ini adalah merupakan salah satu permintaan teman ngoprek supaya saya mereview sensor ini yang juga untuk digunakan sebagai gerbang disinfektan ya, atau apapun lah, silakan menggerakkan beban, bisa lampu listrik, bisa pompa, AC, DC dan lain sebagainya. Kenapa saya diminta untuk mereview ini? Karena sensor ini sebenarnya memiliki kelebihan dari sensor-sensor yang lain dibanding sensor peer ya. Walaupun sensor peer sama bisa mendeteksi gerakan, tetapi harus yang berbasis thermal, jadi harus yang berbasis suhu. Kadang-kadang yang gerakan biasa, gerakan daun atau gerakan barang-barang yang tidak thermal itu tidak terdeteksi karena memang berbasis inframerah, dan juga kadang-kadang sedikit terpapar sinar matahari di tempat-tempat yang memang tertimpa langsung sinar matahari. Nah, untuk sensor radar ini adalah berbasis gelombang mikro, jadi seperti radar ya. Nah, dari sini ini sebenarnya ada dua bagian. Sensor yang paling sensitif adalah ini yang ada bulatannya, jadi kalau diarahkan untuk ke sensornya adalah yang bagian ininya. Bagian ini sebenarnya bisa tetapi kurang sensitif ya. Kemudian salah satu kelebihan yang lainnya adalah sensor ini juga untuk voltase tetap bisa digunakan dari 4 sampai dengan 28 volt ya. Jadi silakan bisa menggunakan, kalau misalkan teman-teman menggunakan relaynya mau yang 5 volt atau 12 volt, jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan voltase relay. Contoh saya menggunakan relay yang 12 volt ya, maka saya pakai nanti catu dayanya 12 volt juga, karena nanti catu dayanya akan disatukan ya, jadi satu adaptor dua modul ini ya. Nah, itu teman-teman, kelebihan yang lainnya memang ini sama jaraknya 5 sampai 7 meter. Dalam posisi normal seperti ini tidak ada yang dirubah, yang di bawahnya ini normal 7 meter. Kemudian ini delaynya setelah diberikan gerakan itu kurang lebih 3 sampai 4 detik, kemudian mati sendiri. Dan modul ini tidak harus mesti menggunakan Arduino ya. Jadi bisa langsung dijumper ke modul relay, karena pin outputnya ya, pin outputnya ini triggernya aktif high ya. Artinya ketika ada sensor bekerja mengeluarkan tegangan sekitar 3 volt ya dari outnya. Nah, di sini di belakangnya ada 5 pin sebenarnya, ada 5 pin. Yang pertama pin ini tidak saya pakai, ini untuk keperluan output tegangan 3,3 volt. Yang saya pakai adalah pin ground, yang tengah pin out, ini nanti yang akan dijumper ke modul relay. Dan P-in ini adalah sama dengan PCC. P-in atau PCC itu sama dengan positif ya, atau plus untuk ke adaptor, ground untuk min ke adaptor. Nah, sedangkan ini satu lagi ada pin CDS, ini adalah untuk LDR untuk tambahan. Jadi modul ini bisa ditambah modul LDR di sini ya, tapi hanya untuk mendeteksi cahaya ya. Jadi bisa untuk pemakai gelombang mikro, bisa juga memakai cahaya kalau memang dipasang LDR di sini ya. Nah, kemudian pin yang belakang saya kira ini tidak usah kita pakai saja, karena sesuai keperluan saja. Ini untuk kalau dipakai LDR, ini untuk mengurangi jarak dari 7 meter ke 5 meter. Kemudian yang ini, yang set si TM ini adalah untuk memperpanjang nilai delay dengan menambahkan elko atau kapasitor ya. Kita tidak akan merubah apa-apa dari sini karena menurut saya ini sudah cukup ya, bawaan asalnya.
Kemudian untuk ini hanya mereview saja, jadi sama seperti yang sudah-sudah yang kita gunakan tadi, hanya ground, pin out, dan VCC atau positif. Kemudian ini modul relaynya sama juga, dari out modul sensor ke input relay, kemudian untuk P-in nya di jumper ke VCC, groundnya juga di jumper ke ground, dan yang di jumper tadi ini nanti dua-duanya akan diberikan satu daya ke adaptor 5 atau 12 volt. Karena saya menggunakan modul relay 12 volt, maka saya nanti akan memberi satu dayanya 12 volt. Nah, ini yang sering juga banyak ditanyakan mengenai jalur kabel ya. Saya di sini nanti contohnya akan menggunakan lampu listrik ya, PLN, AC ya. Mungkin saja nanti teman-teman juga menggunakan yang kalau pompa ya, pompa untuk disinfektan menggunakan AC seperti ini. Jadi yang digunakan sekali lagi adalah pin COM dan pin NO ya. Kemudian ini listrik. Kalau teman-teman biasa bikin listrik seperti ini langsung disambung ke steker, colok listriknya langsung nyala. Nah, kalau menggunakan ini menggunakan sensor, maka kita putus salah satu kabelnya dan sambung ke pin NO dan COM relay. Jadi seperti itu ya. Mari langsung saya praktekkan ya untuk penyambungannya. Di sini saya menggunakan bantuan breadboard ya, untuk sebenarnya itu untuk memparalel arus DC-nya saja. Ini saya nanti akan berikan voltase 12 volt. Yang merah ini positif, yang hitam ini negatif, ini juga sama. Yang satu pasang ini untuk memberikan satu daya ke modul sensor, dan satu pasang untuk ke modul relay. Oke, akan kita mulai ya. Ini yang negatif. Negatifnya, groundnya ada di paling pinggir di sini, kita masukkan. Oke, dan ini positifnya ada di paling pinggir yang sudah saya buat, kita masukkan juga ke sini. Oke, kemudian untuk jalur strum yang satunya lagi, ini yang merah yang positif seperti di sini, ini yang paling kanan, saya jumper di sini. Dan ini negatif, negatifnya di tengah. Dan jangan lupa teman-teman, karena ini modul trigger outputnya high, maka modul relaynya harus yang high juga. Nah, ini kebetulan saya punya yang low ya, low trigger, maka seperti biasa saya modifikasi menjadi dual input ya, bisa low bisa high, memakai optocoupler ini ya. Bagaimana cara membuatnya, silahkan lihat di video saya sebelumnya ya, bagi yang baru melihat video ini. Oke, dan kita jumper ini untuk pin out ya, pin outnya ini di tengah ya, ini yang tengah, jadi jalur tengah saya jumper ke sini, yang kuning ini, kabel kuning ini. Oke, dan ini saya jumper ke pin input yang sudah saya modifikasi, jadi ada di sebelah sini. Susah. Oke, sudah masuk. Oke, dan sudah seperti ini ya. Kita akan coba dulu. Ini saya pakai adaptor 12 volt. Ini satu dayanya saya masukkan. Oke, ini sudah nyala. Nah, kita ini simpan dulu di sini. Oke, kita cek dulu sebentar sebelum saya memakai beban nanti. Nah, ini ketika ada gerakan, relaynya hidup ya, jadi ada delaynya. Nah, ini baru sedikit karena ini 360 derajat ya, yang bisa dibacanya
Kalau sensor pil hanya 120 derajat, ini 360 derajat bisa terdeteksi karena ini gelombang mikro. Jadi ada gerakan saja sedikit bisa menghidupkan relaynya. Oke, nah, kita coba gerakan lagi. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini di delaynya seperti itu. Oke, ini berarti sudah normal ininya. Nah, baru kita akan memasang ininya. Ini adalah lampu listrik ya. Jadi saya pasang seperti ini. Ini lampu biasa seperti ini. Yang ininya ke listrik nggak dicolok. Yang jalur satunya ini saya putus ya. Ini akan dipasangkan ke jalur ini ya, NO dan COM ya. Saya pasang dulu sini teman-teman. Masing-masing, jadi agar yang rapi ya, karena ini menggunakan listrik AC, jangan sampai konslet. Masukkan ke pin-pin ini yang kuat. Oke, jadi sudah seperti ini ya sambungannya ya, seperti yang ini tadi, seperti ini yang di skema. Oke, kita akan coba ya, akan tes biar kelihatan. Teman-teman, akan kita coba ya, ini menggunakan lampu listrik sebagai bebannya atau pompa. Saya colokin dulu ini ke listrik ya. Ini karena ada gerakan sehingga lampunya langsung menyala ya. Nah, ini ada gerakan sedikit saja. Nah, ini saya gerakan lampunya menyala ya. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini sudah normal seperti ini ya. Tuh ada gerakan sedikit saja, saya tangan bergerak sedikit saja, ini sudah menyala ya. Jadi setiap saya bergerak menyala. Dan kemudian salah satu kelebihan sensor ini, ketika kita ada halangan seperti ini kalau nanti misalkan teman-teman ingin menyimpan di luar kemudian dimasukkan ke box, jadi boxnya tidak usah dibolongi, cukup seperti ini saja. Kita akan coba ya. Ini saya kasih halangan seperti ini, bahwa gelombang mikro ini bisa menembus ya. Gelombang mikro ini bisa menembus halangan yang ada ya. Saya kasih gerakan. Nah, ini saya bergerak sedikit saja, ini sudah menyala. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin saya pakai tangan biar jelas ya, karena saya berada di sebelah depan sensor, di belakang kamera ya, sehingga saya bergerak sedikit saja saya sudah terdeteksi oleh gelombang mikro sensor ini ya. Jadi saya kira itu ya reviewnya teman-teman sekalian, terutama salah satu teman ngoprek yang ingin saya mereview ini. Saya sengaja menggunakan lampu AC ya, menggunakan listrik AC atau nanti untuk pompa AC dan sebagainya, supaya teman-teman lebih jelas fungsinya nanti ya. Kalau nanti untuk bisa digunakan untuk membuat gerbang disinfektan dan lain-lain, silakan perkabelan dan lain-lainnya menyesuaikan. Kemudian bisa pakai kotak seperti ini. Ini sudah cukup kotak seperti ini, karena memang kita tidak usah membor apapun, karena sensornya sudah bisa menembus ya, gelombang mikronya sudah bisa menembus halangan ya. Ketika kita ada gerakan terus seperti ini, maka sensor terus akan bekerja ya. Ada gerakan apapun sedikit saja, baik itu daun atau apapun yang non thermal. Nah, ini saya bergerak terusnya, lampunya terus menyala ya. Seperti itu, continue. Jadi tidak harus ada pengaturan apapun di sini. Saya hentikan gerakannya, dia akan terjeda 3, 4, 5,
jadi ada jeda. Saya bergerak lagi jadi nyala lagi ya. Saya kira itu saja teman-teman ya reviewnya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan dengan sensor yang lain daripada yang lain di luar yang kemarin saya review, yaitu sensor PIR dan sensor inframerah atau sensor halangan ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.